Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2024. Seperti biasa Cancer, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai Cancer. Energinya kamu dengan si dia. Oke, ada kata The Empress di situ, Two of Pentacles, kemudian ada Seven of Cups di sana, kemudian di situ ada Ten of Swords, dan berikutnya hadir energi dari Knight of Wands ya. Nah, berikutnya di situ ada energi dari The World Reverse, kemudian ada Eight of Cups, kemudian ada energi dari Wheel of Fortune, dan kemudian di situ ada energi dari The Hierophant. Gimana kamu nih? Oke. Ya. Jadi ini tuh hubungan kalian bisa ya, sebenarnya sempat terputus ya. Sempat terputus, sempat terjeda, sempat yang kayak ceritanya diem-dieman itu ya. Sebab jangan-jangan karena ada satu momen gitu ya, entah kalian memang bersepakat ya, udah deh kita putus aja, kita bercerai gitu ya, kita berpisah aja di sana. Karena Mari lihat kamunya bisa aja udah pernah pergi ya dari relationship dengan si dia ini ya Cancer. Kamu sempat pergi dari hubungan kalian gitu ya, padahal ya mungkin awalnya relationship ini tuh udah serius banget gitu ya, tapi karena ada beberapa hal akhirnya itu tuh bikin kamu menjauh, meninggalkan, menghindar dari relationship dengan si dia gitu ya. Ini bisa aja memang bukannya secara fisik ya, kamunya itu tuh lepasin diri dari dia ya. Bisa aja kalian sebab karena ini tuh sudah tinggal satu rumah ya, karena relationshipnya sudah dalam status suami istri gitu ya. Fisik masih ada, tapi pikiranmu, perasaanmu itu terbang ya, terbang ke tempat lain atau terbang ke orang lain gitu ya, terbang ke orang lain di sana. Jadi kayak kamu itu tuh separuh diri melepaskan dirimu gitu ya dari koneksi dengan dia, atau ya memang secara lahir batin gitu ya, lahir batin kamu itu tuh udah cabut gitu loh ya, kamu lenyap, kamu menghilang, kamu berjarak dari si dianya gitu ya. Kamu yang kayak ya nggak mau berinteraksi apapun dengan si seseorang ini. Tapi ketika nampaknya kamu pergi ya, kamu mau coba, pasti ya kamu coba cari kebahagiaannya kamu. Boleh-boleh kamu nggak nemu nih kebahagiaan yang kamu harapkan itu, nggak nemu kamunya. Akhirnya kamu bisa seperti membandingkan gitu ya, apa yang kamu dapatkan dalam pencahariannya kamu itu dan apa yang kamu bisa dapatkan dari relationship dengan dia. Kok masih lebih oke nih relationship dengan dia gitu. Walaupun mungkin pikiranmu wah sama-sama nggak memuaskan, cuman lebih nggak memuaskan dalam pencahariannya kamu itu. Misalnya begini ya, poin kebahagiaan adalah 10. Ketika bersama dengan dia, poin kebahagiaanmu ada di poin 4. Nah, ketika kamu dapat di poin 4 itu tuh kamu bilang, aku cari di tempat lain lah. Jangan-jangan bisa tuh dapat poin 10 full gitu. Kemudian kamu nyari, nggak dapet. Misalnya kamu, ini contoh aja ya, kamu kemudian berinteraksi dengan pria lain atau dengan wanita lain. Nah, dalam hubungan kamu dengan pria lain atau wanita lain itu, yang kamu dapatkan poin bahagiamu ada di poin 3 atau ada di poin 2, mungkin saja di poin 1. Nah, akhirnya kamu bandingin. Katakanlah ya kamu di poin 2 dengan yang lain.
Kamu bandingkan, dengan yang itu 2, lah dengan si pasanganku yang ini dapat 4, udah deh, aku keempat ini aja, ya itu bersama dengan dia, gitu. Ya daripada nggak dapat bahagia di mana-mana, ya udahlah 4 ya 4 dulu lah. Nah kayak gitu modelnya kamu, ya kayak gitu. Seperti saat ini sumber bahagiamu yang paling terbaik, walaupun dia belum yang dalam poin cukup atau sangat terbaik belum kamu dapatkan, tapi ya lagi-lagi daripada zong, ya udah kamu di sini tuh kayak coba kembali terkoneksi dengan si dia. Kamu mengajak dirimu, udah deh jalanin aja balik dengan dia, gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh ceritanya ada ingin rekonsiliasi atau gambaran tentang melanjutkan kembali, ya, melanjutkan kembali relationship-nya kamu sama si ayang bebek kamu yang satu ini, gitulah. Dan Marilat sepertinya ada ya kesungguh-sungguhannya kamu ya. Aku sungguh-sungguh aja lah kali ini, gitu loh. Sebab spekulasinya, gitu ya, kalau kamu hitung-hitung, andaikan pun berkorban dalam hubungan sama si yang bebek yang ini, nampaknya pengorbanannya itu tuh nggak terlalu sia-sia lah. Jadi kamu kayak ngajak dirimu ya, udahlah, agaknya dibener-benerin aja lah ini hubungan. Agaknya diberikan atensi lebih aja lah ke hubungan dengan si dia ini, gitu. Nah jadi kalau ceritanya ini hubungan pacaran, kamu bisa aja tuh udah mikirin, nggak usah lagi pacaran lah dengan dia, diajak nikah aja lah, ini orang sekalian, gitu lah ya. Nah kalau ini hubungannya memang ternyata sudah suami istri, rumah tangga, kamu yang kayak udah deh lebih dibagusin lagi lah ceritanya rumah tangga ini. Ada di situ ya, aku akan kurang-kurangin lah rasa tidak puasku. Aku ya ikhlas aja lah ngejalani dengan dia, ridho aja lah aku gitu ya di sana. Gitu. Atau karena kebetulan cuman dia yang mau sama kamu. Beberapa kamu mikirnya cuman ini yang mau sama kamu, dan kelihatan oh ini kayaknya tulus, kayaknya lebih bener ini orang gitu ya, si ayang bebek yang kamu satu ini kayaknya lebih bener ini orang, kayaknya lebih tabah ngadapin kamu, lebih sabar ngadapin kamu gitu ya, lebih kayak kelihatan sungguh-sungguh gitu loh sama kamunya. Kamu nggak dapat hal yang dia berikan ke kamu ini tuh dari tempat lain, dari orang lain. Kamu nggak dapat. Dan memang kalau Mari lihat seseorang ini tuh, dia ini ada nih ya perasaan cintanya dia sama kamu ya. Jadi kayak kapanpun kamu mau kembali sama seseorang ini, rasa-rasa seseorang ini tuh terima kamu ya. Dia akan terima kamu aja itu. Ketika kamu pergi, ketika kamu cuekin dia tahu itu tuh ya, pahamnya tuh dia. Kerendemannya kamu ini tuh paham itu tuh dia. Dan ya tidak tertutup kemungkinan dia kayak ngerasa sakit ya. Kalau ketika kamu cuekin dia sakit. Tapi dia sakit sendiri dan dia yang mengobati sendiri. Gitu ya. Jadi beberapa kaum Cancer ini tuh kamu cukup berhasil mengobok-obok ya. Kehidupan seseorang ini ya, kehidupan si ayang bebeknya kamu ini, pandai kamu obok-obok dia, berhasil kamu sudah. Cuman atas dasar cinta, dia itu tuh bisa itu tuh yang kayak yang sakit gara-gara hubungan kalian gitu ya. Tapi dia kayak nggak bisa ya, dan nggak mau mendendam ke kamunya, nggak mau dia mendendam. Maka dari itu, untuk sementara ini, kapanpun kamu mau kembali ke dia, masih dia terima. Itu loh. Jadi kayak nggak putus-putus, belum ngalamin putus asa ya si pasangannya kamu ini, sebab karena hubungan kalian.
gitu ya. Iya sih, dia akan menjatuhkan ya ekspektasinya dia. Jadi kayak seseorang ini tuh mau menormalisasi ya, mau dia belajar untuk menormalisasi keadaan kacau ya, kacau yang kamu timbulkan ini. Mau dia melihat menormalisasi, berarti di situ kan dia beradaptasi ya. Dia terima kamu aja lah apa adanya. Gitu. Sebelum kamu menerima dia apa adanya, dia udah menerima kamu duluan apa adanya. Ketika kamu datang, tanda kutip ya, datang, wah dia bersyukur. Ketika kamu pergi, dia sakit, tapi kemudian dia menerima rasa sakitnya dan melepaskan rasa sakitnya, sehingga ketika kamu kembali, dia masih punya energi. Dia masih punya energi menghadapi kamu lagi. Dia masih membuka pintu untuk menerima kamu kembali. Beruntung kamu ini Cancer. Ya, cukup beruntung kamu bersama dengan seseorang ini. Gitu ya. Cukup beruntung lah. Oh, ketika kamu datang, oh dia sambut kamu. Dia sambut kamu dengan meriah. Dia lemparkan ke kamu pandangan mengasihi kamu ya. Paling-paling dia hanya kayak canda-candain kamu, tumben romantis gitu ya, paling-palingnya kayak gitu. Tapi itu tuh hanya candaan aja ya, bukan kayak mau ngerendahin kamu sebab kamu jangan-jangan dia rendahkan gara-gara kamunya nggak bisa ketemu kebahagiaanmu tanpa dia, nggak kayak gitu dianya ya, nggak kayak gitu. Ada tulus-tulusnya memang ini si Yayang Bebeknya kamu ini tuh ke kamu. Bisa maklum dia ya, bisa maklum dia. Dan ya, dia akan turunkan ekspektasinya dia ya. Dia nggak akan berharap lagi kamu kali ini tuh akan menetap, kamu akan begini, kamu akan begitu. Nggak ada. Gitu. Jadi rasanya seseorang ini tuh kayak biarkan hubungan kalian mengalir dengan segala macam lika-likunya ya. Dia jalanin aja dulu gitu loh. Sama kamunya dia jalanin dulu. Nah, dan dia juga akan ngajarin kamu nih. Kamu juga kayak gak usah berekspektasi banyak-banyak ya tentang hubungan kalian, sehingga mendatangkan ketidakbahagiaan bagi dirimu sendiri. Beberapa seseorang ini tuh kayak yang merasa ya, kalau maunya kamu itu tuh terlalu berlebihan. Dan itu tuh bikin kamu menilai relationship dengan dia itu tuh kurang. Ada aja salahnya dia, ada aja kamu nilai ketidakmampuannya dia. Gitu. Padahal dia merasa bahwa dia udah lakukan yang terbaik dalam relationship kalian. Atau ya, ketinggian, kamu punya harapan itu tuh ketinggian, terlalu muluk-muluk gitu loh maksudnya. Padahal kalau kamu terima apa adanya aja hubungan kalian, dia itu tuh udah tunjukin sama kamu, Cancer. Dia udah tunjukin sama kamu, dianya itu tuh ya all in gitu loh, all in dalam hubungan kalian. Mau pengorbanan seperti apa lagi? Semua yang dia lakukan ke kamu, yang dia berikan ke kamu, mungkin tidak kamu anggap berharga. Tapi itulah puncak tertinggi kebisaannya dia ngasih sama kamu. Gitu loh. Dia nggak perhitungan sama kamu, dia nggak pelit, dia nggak mengharapkan kamu menderita sebab karena dirinya. Enggak. Gitu ya. Dia pun ingin hubungan kayak itu tuh survive. Bisa langgeng, bisa selamat gitu ya. Kalian berdua itu tuh bisa lebih akrab lagi, lebih deket lagi gitu ya. Cuman kayaknya selalu dia merasa dia dapat penolakan dari kamu. Jadi kayak seseorang ini tuh bisa kayak sudah memaafkan kamu berkali-kali gitu ya. Kamu nyakitin dia berulang-ulang. Gitu. Masa sih ngelihat dia seperti itu tuh kamu masih belum paham gitu loh. Ya. Udahlah, buanglah
kamu inginnya begini, ingin begitu ya. Misalnya, kamu merasa, dia melihat ya, dia melihat kamu itu tuh kayak merasa bahwa uang 1 juta itu baru bisa mendatangkan kebahagiaanmu. Sementara dengan uang 100.000 sebenarnya kamu juga udah bisa bahagia kok. Dan kebetulan hanya 100.000 yang mampu dia berikan ke kamu. Nah, kira-kira gitu ya. Itu contoh aja ya. Gitu. Kenapa sih kamu gak menghargai uang 100.000 yang dia kasih sama kamu? Padahal dia tahu uang 100.000 itu tuh cukup untukmu. Gitu ya. Nah, tapi ya di sini tuh Mari nggak mau juga ngajak kamu untuk iya deh kamu terima aja lah. Enggak ya, Mari nggak mau ya. Mari nggak mau. Itu kan haknya kamu ya. Bilang harus 500.000 baru kebahagiaanmu, 1 juta kebahagiaanmu, 1 miliar kebahagiaanmu. Itu kan hak-haknya kamu, suka-sukanya kamu kan gitu. Di sana. Cuman Mari ngebacain aja ya bagaimana pola pikirnya seseorang ini dalam hubungan kalian ya. Nah di situ. Jadi kamu dikit aja ngebuka diri sama dia, kamu akan lihat seseorang ini tuh, wah banyak tuh nanti effortnya dia. Misalnya begini, misalnya selama ini tuh atau belakangan hari ini tuh kamu udah blokir dia. Kamu buka blokir aja, langsung itu tuh dia bilang halo, kamu apa kabar? Langsung tuh nanti kamu akan dapat chattingan dari dia. Apalagi kalau kamu yang mengawali, halo kamu apa kabar gitu ya. Langsung cair suasana, cair keadaan, nggak canggung-canggung. Iya aku baik, kamu gimana ya Cancer? Pasti dia kayak gitu. Kita ketemu yuk, kebetulan aku mau makan malam, kamu udah makan malam, ayo aku jemput ya. Kira-kira gitu ya, contoh aja. Nah di sana itu dia, itulah. Jadi dia nggak mau bikin kamu kayak ngerasa bersalah, kamu merasa sulit untuk menjangkau dia, mendekatkan diri ke dia, gitu. Dia akan buka pintu selebar-lebarnya ke kamu tanpa harus membuat kamu merasa canggung, merasa nggak enak hati, seperti kayak seolah-olah menjauhnya kamu dari dia, menghindarnya kamu dari dia, cueknya kamu ke dia, itu tuh kayak dia mau bikin ya itu kayak nggak ada, kayak nggak pernah kejadian gitu di sana ya situ. Jadi nggak repot, sesungguhnya kamu kalau ngebangun hubungan dengan seseorang ini tuh nggak repot, asal kamu mau aja gitu ya. Kamu akan lihat bahwa kalaupun di sana harus ada ceritanya perjuangan ya, bukan kamu aja yang berjuang, dia pun berjuang itu. Kalau kamu nggak mau berjuang, ya dia apa boleh buat kan gitu ya. Ya dia akan ngikutin kamu. Gitu loh. Makanya ketika kamu mau pergi dari dia, dia seolah-olah kayak membiarkan. Ketika kamu datang, ya kamu disambut. Hanya begitu yang dia lakukan ya. Karena menurut dia, wah itu yang terbaik. Ngadepin orang kayak kamu ini tuh, ya gitu caranya. Setaunya dia ya begitu, gitu loh. Dia juga nggak mau ngusik-ngusik kamu gitu ya ketika misalnya kamu tutup akses dari dia. Nggak mau dia bikin kamu itu tuh merasa tertekan jalanin hubungan dengan dia ini. Nggak mau. Nah tuh ya, ingin orang ini tuh ya ikhlas ya. Kamu jalan sama dia, kamu memberikan kebaikan hatimu ke dia, itu tuh sebab karena itu maunya kamu, bukan karena dia paksa, dia tuntut. Gitu ya Cancer. Oke, jadi ini tuh nampaknya Mari ceritanya ya relationship-nya membaik ya. Ini gambarannya membaik karena sudah kelihatan di situ, terbit di situ tuh keinginannya kamu untuk melanjutkan kisah dengan dia, dan si dia ini tuh menyambut maksud tujuannya kamu menerima kehadiran dirimu. Gitu ya. Oke. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Libra, Capricorn, ada energi dari Sagittarius, Pisces, berikut ada hadir energi dari Leo di sana, energi dari Gemini, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.